Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan algoritma pemrograman, yaitu algoritma rekursif pada studi kasus menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Tanpa basa-basi, langsung saja. Program menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan dengan input suatu bilangan bulat. Seperti yang kita ketahui, apabila kita mempunyai n suatu bilangan bulat, maka n faktorialnya adalah n dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya sampai dikali 1. Nah, di sini akan diterapkan dalam flowchart di aplikasi Flowgarithm. Yang pertama ada fungsi faktorial dengan parameter satu parameter yaitu integer a. Setelah itu ada deklarasi variabel hasil yang nantinya akan di return. Kemudian seperti logika tadi, apabila a-nya belum sama dengan 1, maka akan dikalikan dengan dikurangi 1 bilangan itu. Sehingga apabila a lebih dari 1, maka a dikali faktorial a-1. Nah, juga di-outputkan A spasi X spasi selanjutnya. Dan apabila A-nya sudah sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Sehingga akan terjadi A dikali A-1 dikali A-2 dan seterusnya sampai dikali 1. Kemudian output akhirnya adalah bilangan A, yaitu 1 ini, sama dengan hasil akhirnya. Bisa langsung ke fungsi utamanya. Sini fungsi utama, kemudian deklarasi A, kemudian di input A, kemudian di output suatu kalimat A faktorial sama dengan, masih dalam satu baris, di output lagi fungsi tadi. Sehingga apabila di run, kurang lebih misal kita punya 5 faktorial, kurang lebih akan seperti ini. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Kemudian akan diterapkan dalam bahasa C++ di aplikasi CodeBlocks. Yang pertama ada include IOStream, using SSTD, kemudian pembuatan fungsi faktorial, fungsi rekursif faktorialnya. Jadi ada fungsi faktorial dengan parameter 1 yaitu integer a. Seperti tadi, apabila a lebih dari 1, maka akan dilakukan a dikali fungsi itu sendiri yang parameternya menjadi a dikurangi 1. Juga di output bilangan a, kemudian spasi x spasi yang nantinya akan dilanjutkan pada baris selanjutnya. Kemudian jika else, jika a tidak lebih dari 1, yang mana adalah a sama dengan 1 di sini, maka akan di return 1, sehingga nilai a adalah 1 dan di output a sama dengan. Kemudian ini di fungsi utamanya ada deklarasi a, kemudian ada kalimat program menghitung faktorial suatu bilangan, kemudian ada output seperti ini, masukkan bilangan yang akan dicari faktorialnya, kemudian ada sin a yang artinya program menunggu konsol memasukkan bilangan ke variabel a. Kemudian setelah itu akan di output bilangan a, kemudian ditambahkan suatu karakter faktorial sama dengan, kemudian di outputkan fungsi faktorial seperti pada flowchart tadi. Sehingga apabila kita run, kurang lebih akan misal yang pertama kasus A lebih dari 1 yang diinputkan, misal 5, maka 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Kemudian apabila A-nya kurang dari 1, misal 0, maka 0 faktorial sama dengan 1.
Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.